to say, kemarin 3 musim terakhir ya Arsenal peringkat 2 mulu gini, terus banyak fans lain yang ngecengin ya Arsenal belum dapat gelar-gelar juga. Tapi oke, balik lagi di konten Only Gunners dalam matchday ketiga UEFA Champions League. Kali ini gue langsung aja tanpa berlama-lama. Apa ada suara kucing sih? Bentar. Di matchday ketiga Champions League, pertandingan tim kesayangan kita semua Arsenal FC melawan Atletico Madrid semalam, yang mana Arsenal menang telak 4-0 dengan permainan yang sangat-sangat epic. Jadi gimana pertandingannya, apa aja yang terjadi, dan apa opini gue tentang pertandingan ini dan soal Arsenal seperti biasa yang kita akan bahas. So langsung aja. Jadi di matchday ketiga UEFA Champions League, Arsenal main ngelawan Tottenham lagi. Arsenal main ngelawan Atletico Madrid di kandang sendiri. Dengan materi pemain Arsenal yang sekarang di musim ini tuh udah sangat komplit ya menurut gue. Squad depth-nya atau kedalaman squadnya Arsenal tuh udah dalam banget dan satisfying banget. Ditambah pemain yang cederanya juga bisa digantikan dengan baik oleh pemain-pemain yang masuk musim ini, membuat Arsenal adalah salah satu kekuatan yang menurut gua udah bukan cuman kayak pesaing atau pemanis sih menurut gua. Sorry to say, kemarin 3 musim terakhir ya Arsenal peringkat 2 mulu gini, terus banyak fans lain yang ngecengin ya Arsenal belum dapat gelar-gelar juga. Tapi di musim ini gua pribadi sih, seperti yang gue bikin di video sebelumnya ya, gue pribadi sih super yakin 90% lah Arsenal pasti dapat silverware, karena segala macam penyakit yang yang di musim-musim sebelumnya selama di tangan Arteta tuh mostly cedera ya, udah bisa terlihat tertangani dengan baik gitu. Salah satu buktinya adalah di partai melawan Atletico Madrid kali ini gitu loh. Gimana sih cara jalannya pertandingan tadi malam? Gue sendiri nonton langsung live 90 menit. Menurut tadinya gue pikir Arsenal akan sulit menang. Gue sih yakin, bukan sulit menang ya, sulit menang dengan skor besar. Tapi buat teman-teman yang udah nonton tahu skornya 4-0 ya kan. Itu unexpected buat gue. Gue sih yakin Arsenal menang tapi tidak besar, karena kita semua tahu ya reputasinya Atletico Madrid kalau ngelawan tim besar. Dia defense line-nya bagus, stylenya si Simeone dan pemain Atletico juga yang sangat barbar kalau ngelawan atau bermain di pertandingan big match. Gue sendiri tidak expect untuk menang 4-0 gitu. Udah gitu Julian Alvarez kan juga lagi gacor-gacornya kayak di Atletik. Tapi tadi malam gua sangat puas dengan performance Arsenal di musim ini, di pertandingan tadi malam. Sebagai catatan, data yang udah gua ambil dikit, Arsenal baru kebobolan 0 dalam 4 pertandingan terakhirnya. Back Arsenal sudah mencetak 5 gol dan kebobolan cuman 3 di musim ini. Bahkan dari open play susah banget bikin gol buat Arsenal tuh, cuman kebobolan sama Erling Haaland apa yang kemarin lawan City aja itu. Sisanya kan sama Szoboszlai yang kalah sama Liverpool kan. Open play masuk ke pertahanan Arsenal yang sangat kokoh bagai batu karang itu susahnya banget. Dan ya udah, kalau soal pertahanan ngelawan tim manapun di musim ini gua sih nggak ada masalah sama sekali sih. Pemain bertahannya Arsenal fit semua, nggak ada yang nggak fit. Hincapi udah masuk lagi, Ben White juga udah mulai masuk lagi, jadi full squad di defense line Arsenal tuh kuat banget. Yang cedera nggak banyak lah,
Odegaard, Havertz sama Jesus lah ya yang krusial, sisanya nggak ada lagi yang cedera krusial gitu loh. Martinelli back gue belum bisa ngomongin musim terbaiknya Martinelli, tapi paling nggak Martinelli jauh lebih bisa diandalkan dan lebih dewasa dibandingkan musim lalu. Gue maki-maki mulu ya kan di konten Only Gunners. Dan gimana langsung aja jalannya pertandingan ya. Di babak ke-1 seperti yang teman-teman nonton, babak ke-1 tuh Arsenal being Arsenal aja menurut gue. Ball position Arsenal yang gokil banget. Zubimendi sama Declan gantian jadi pivoting, terus Eze dikasih posisi roll free man gitu loh. Backline-nya Arsenal juga pressingnya oke banget, dan emang reputasi susah ditembus ya, bikin Atletico juga udah nggak bakal bisa pegang bola dari babak pertama sudah begitu sebetulnya. Kemudian Martinelli dijadiin pemain inti juga oke banget, Saka juga oke banget, Gyökeres menurut gua etos kerjanya gokil banget sih. Mungkin temen-temen atau fans-fans yang ngecengin Arsenal, Gyökeres nggak segacor di Sporting Lisbon. Menurut gue memang secara data Gyökeres tidak segacor di Sporting Lisbon, memang belum lah at least. Tapi karena itu pola permainan Arsenal tuh beda sama Sporting. Di Arsenal tuh karena terbiasa sebelumnya nggak punya striker gacor, ada juga Jesus yang banyak cedera dan Havertz yang memang bukan posisi aslinya striker. Arsenal tuh lebih terbiasa mainin false number 9 di Kai Havertz, lalu gol lebih banyak masuk lewat set piece, FC dan winger ya. Jadi memang lagi adaptasi untuk memiliki seorang goal getter yang jago buka ruang dan gacor kayak Gyökeres. Tapi Gyökeres tuh gue pikir bakal egois gitu loh, dia akan cuman nunggu di depan segala macam. Enggak, dia memainkan peran false number 9 juga dengan oke banget, pressingnya oke, ketika dapat peluang body balls-nya oke. Jadi gue puas sih sejauh ini dengan performa Gyökeres. Nah di babak pertama tuh Arsenal bermain seperti Arsenal biasanya, seperti yang gue udah bilang, tanpa celah sama sekali. Memang Atletico-nya mainnya lebih kayak low block ya, sehingga hasilnya kan 0-0 di babak 1. Tapi ya itu karena chemistry pemain Arsenal udah kenal satu sama lain dalam musim yang banyak. Arteta juga udah tahu, makin dewasa lah Arteta tuh dalam memanajeri Arsenal. Sehingga meskipun mungkin banyak yang bilang ya sepak bola sekarang tidak seperti dulu yang banyak free roll segala macam, lebih terlalu taktikal banget. Memang gue akuin iya, tapi rasa nyaman gue sebagai fans bola melihat tim yang sangat stabil kayak Arsenal tuh, gue better kayak sekarang menurut gue dibanding gue better sepak bolanya terlalu taktikal, tapi hati gue senang nontonnya dan memang menyenangkan melihat nonton Arsenal main disiplin. Memang sekarang kan udah jarang pemain yang modelan trequartista bebas atau libero bebas kayak dulu ya. Jarang banget yang dikasih free roll bebas sehingga seenak-enaknya mengacak-acak gitu. Tapi Arsenal di samping itu Arsenal tetap menampilkan sepak bola taktikal yang indah, permainannya cepet, passingnya disiplin, dan itu satisfying banget. Dan salah satu hal paling satisfying dan disiplin dari Arsenal adalah latihan set piece, karena ketika di babak 1 buntu banget, ya udah set piece FC being set piece FC. Lewat cornernya Declan, Gabriel bikin gol duluan, kemudian disusul oleh golnya Gabriel Martinelli dengan skema yang mantep, Henry-ish banget. Dia dapat bola dari Lewis Kelly yang tadi malam diputer rollsnya, ditukar ya sama Calafiori yang biasanya membuktikan gitu loh. Kedalaman squad Arsenal tuh ya sebagus ini sekarang gitu loh, dan performanya juga nggak angin-anginan kayak musim kemarin lah at least gitu loh. Itu seorang anak kecil Lewis Kelly dribbling, dia ngasih umpan ke Martinelli, dan Martinelli flashing samping, itu ciri khas Thierry Henry banget. Dan gue ketika ngeliat gol itu gokil banget sih, indah banget gitu loh. Lalu gol ketiga dibikin Gyökeres lewat corner, dan gol keempat
via Gyökeres dengan skema yang gak jauh beda juga. Jadi tadi malam tuh ketika lawan Atletico adalah pembuktian buat Gyökeres juga, buat para peragu Arsenal. Ya mungkin emang terlalu cepat bilang Arsenal gue sih nggak bakal ngomong Arsenal juara Champions League atau Premier League dengan 100% pasti gitu, enggak, gue belum ngomong kayak gitu. Tapi progresi Arsenal tuh kelihatan jelas banget, dan gua ngerasa nggak mungkin kalau dengan kalau indisiplin dan Arsenal nggak sial dengan kedalaman squad sekarang ya. Sekarang squadnya udah oke banget dengan kualitas yang oke. Jadi kalaupun ada yang cedera diganti dengan pemain yang oke. Kalaupun cederanya tidak banyak, gua yakin masih oke gitu loh. Jadi nggak ada hal yang bisa menurut gua mengalahkan kestabilannya Arsenal untuk kemudian ngedapetin piala jika terus bertahan seperti ini sampai akhir musim gitu. Dan menurut gua disiplin Arsenal tuh ya ini buah disiplin Arsenal bekerja keras selama 3 tahun terakhir lah. Arteta membangun lagi filosofinya dan makin dewasa juga. Gua ngerasa di musim ini adalah udah saatnya memanen hasil gitu loh. Ngelawan Atletico Madrid yang pola mainnya tuh, Atletico Madrid itu salah satu tim yang menurut gua tricky, menurut gua ya. Dibandingkan Barcelona atau Real Madrid, gua lebih tricky Atletico menurut gua. Karena pertama Simeone itu jarang banget pakai formasi atau pemain yang sama di setiap match. Itu ciri khas Simeone, jago di low block. Kemudian Alvarez lagi gacor-gacornya. Jadi gue bilang tadi malam yang memenangkan Arsenal sampai bikin skor 4-0 tuh bukan semata-mata skill pemain juga gitu, tapi disiplin para pemain ngikutin taktikalnya Arteta. Dan kemudian di praktis atau latihan set piece itu yang bikin Arsenal bisa menang 4-0, dan itu adalah senjata yang nggak dimiliki tim lain. Mungkin tim lain fans atau banyak yang bilang golnya corner mulu. Betul, memang golnya kebanyakan dari set piece atau corner memang, tapi nggak semua tim bisa manfaatin itu, dan Arsenal mengkonversi itu jadi kemenangan gitu loh di musim ini, khususnya kemenangan krusial yang sebelumnya banyak kebuang gitu. Jadi opsi serangan Arsenal sangat memuaskan, pemain penggantinya sangat memuaskan, rasa nyaman gua juga sangat terpenuhi. Bangun tidur nyenyak sekali, mimpi indah, bangun pagi happy, ya kan, main di Champions League. Jadi balik lagi, laga lawan Atletico Madrid tadi malam, gua yakin hasilnya menang, tapi nggak yakin 4-0 itu. Dan buat gue itu udah kayak oke, Arteta kita tungguin aja sekarang. Buat peragu Arteta, paling nggak lu tahan lah di musim ini, paling nggak lu tahan di musim ini, sabar, liatin aja hasilnya, nggak usah banyak bacot lagi gitu. Sekian, sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya.